Kali ini kita akan belajar bagaimana cara penginputan bunga bank dan admin bank di tahun 2020 atau bunga bank tahun berjalan ke dalam aplikasi Siskeudes. Pertama-tama kita harus punya data catatan rekening kas desa atau rekening koran yang kita ambil di bank. Di sini saya punya data ada dua rekening desa di sini, yaitu pertama di Bank Sumut dan kemudian di Bank BRI. Kebetulan di tahun 2020 ini beberapa desa ada perubahan rekening dari Bank Sumut ke BRI. Nah, di sini kita ketahui bahwa saldo per 31 Desember sebesar 149.408.450 rupiah. Nah, ini yang menjadi saldo awal kita yang berada di rekening kas desa selain saldo awal yang berada di tangan kas bendahara. Nah, kemudian catatan transaksi keuangan itu di bulan Januari ada admin bank dan bunga bank. Di bulan Februari juga admin bank dan bunga bank. Kemudian di tanggal 3 April 2020 ada transaksi penyetoran ke rekening kas desa. Ini kas di tangan bendahara disetorkan ke dalam rekening kas desa sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian bulan Maret ada admin bank dan bunga bank. Nah, kemudian pada tanggal 6 April 2020 dilakukan pembukaan rekening baru di Bank BRI dengan menyetorkan saldo awal sebesar 100.000 rupiah. Nah, kemudian besok di tanggal 7 April itu dilakukan penutupan rekening kas desa di Bank Sumut dengan ada biaya penutupan sebesar 10.000 rupiah dan saldo terakhir di Bank Sumut itu sebesar 151.690.856. Nah, biasanya transfer dari Bank Sumut ini ke BRI itu 2 hari atau 3 hari. Nah, di sini di catatan kita bahwa tanggal 9 April uang dari Bank Sumut tadi masuk ke BRI sebesar nilai yang sama 151.690.856 rupiah. Seterusnya di tanggal 10 April ada transaksi penyetoran kas di bendahara desa ke rekening kas desa sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada admin bank dan bunga bank, dan seterusnya transaksinya tercatat semua di sini sampai tanggal 30 Mei 2020. Nah, jadi kita akan menginput. Pertama-tama yang kita input itu adalah rekening bank desa. Kita ambil di parameter rekening bank desa, kemudian pilih desa, baru kita klik rekening kas desa. Nah, rekening yang kita isi di sini adalah tentu nomor rekening terakhir. Rekening yang kita input di sini adalah rekening BRI, bukan Bank Sumut lagi, karena tidak bisa kita input dua-dua. Jadi mana rekening yang terakhir kita pakai itu yang kita input di sini. Baik, mari kita inputkan, kita tambah, baru kita pilih itu rekening kas desa, kita pilih. Nah, kemudian kita isikan nomor rekening banknya. Dalam ini tadi Bank BRI, ini nomor rekeningnya kita isikan ke dalam. Seterusnya nama banknya itu Bank Republik Indonesia atau BRI. Kemudian kantor cabang ini kebetulan ini domisili Desa Lelembol ini di Lotu, berarti kantor cabangnya KK Lotu.
Kemudian pemilik rekeningnya itu nama pemerintahan desa sendiri. Kemudian alamat pemilik itu bisa kita isikan nama desanya. Seterusnya nomor telepon atau nomor HP. Ini biasanya nomor HP ini kalau bukan nomor Pak Kadesnya atau nomor keuangannya, biasanya itu yang buka rekening di bank. Begitu juga dengan NIK-nya kita isikan. Ini biasanya kalau nggak NIK Pak Kades, itu NIK keuangan. Kalau sudah siap, kita simpan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, ini ada dua kode rekening di sini, rekening belanja, yaitu pendapatan bunganya rekeningnya 43602. Kemudian biaya admin bank 52599. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa dalam menginput nanti pendapatan bunga dan biaya admin bank, hanya kode rekening yang tercatat di sini itulah nanti yang kita pilih. Ya, karena kalau kita pilih kode rekening yang lain, itu nanti tidak akan tercatat di laporan realisasi, begitu juga dengan di BKU. Nah, kita habis ini kita tutup, keluar. Nah, jadi kita akan menginput pendapatan bunga dan biaya admin bank. Nah, jadi yang kita input di sini hanya transaksi-transaksi admin bank dan bunga banknya. Itu kita input di aplikasi, di data entry penatausahaan, baru di mutasi kas. Nah, di dalam itu, dalam mutasi kas ada pendapatan bunga dan ada admin bank. Nah, jadi kita akan mulai menginputnya. Pertama adalah transaksi pertama itu adalah di tanggal 15 Januari 2020, itu ada admin bank sebesar 7.500. Jadi yang pertama kita input adalah biaya admin banknya. Kita input biaya admin bank, kita klik tanda tambah. Nah, ini langsung muncul nomor bukti transaksinya, itu nomor urut 1. Kita pilih tanggal 15 Januari, baru kita pilih bank. Ini langsung tercatat karena sudah kita input dari di rekening kas desa. Kemudian kode rinciannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kode rekening atau belanja yang kita pilih itu hanya yang tercatat di rekening kas desa tadi, yaitu kode 52599, belanja operasional perkantoran lainnya. Jadi pastikan ini yang dipilih. Tidak, kalau kita pilih yang di bawah ini nanti tidak akan tercatat di laporan realisasi APBDes. Jadi kita pilih yang kode 52599, itu kita pilih. Nah, baru kemudian di keterangannya kita buat itu admin bank bulan Januari 2020. Nah, jadi kita buat keterangan di depannya Bank Sumut, karena catatan transaksi ini berada di pembukuan rekening kas desa di Bank Sumut, sehingga nanti transaksinya nampak kepada kita mana yang tercatat di Bank Sumut dan mana yang tercatat di BRI. Kemudian nilainya tadi 7.500, kita input 7.500, baru kita simpan. Nah, seterusnya, transaksi seterusnya adalah di tanggal 31 Januari, itu bunga bank. Nah, jadi kita tutup dulu ini
penginputan admin bank ini kita beralih ke pendapatan bunga. Mungkin ada yang berpikir, kenapa tidak kita input saja dulu admin bank mulai dari Januari sampai bulan Mei atau bulan seterusnya. Nah, ini misalnya kalau kita tambah, ini nomor bukti transaksinya langsung muncul nomor 2. Ya. Padahal urutan transaksi setelah itu adalah 31 Januari itu adalah bunga bank. Jadi nanti kalau kita input semua, nanti nomor urut transaksi ini tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Jadi jangan kita isi seperti itu. Kita input dulu bunga banknya. Jadi kita beralih, kita tutup ini, kita input pendapatan bunganya, kita tambah. Nah, ini nomor urut 2. Jadi kita input tanggalnya tanggal 31 Januari. Kita pilih 31 Januari, ya. Kemudian kita pilih nama banknya, Bank BRI, kode rinciannya. Nah, ini di sini hanya ada satu kode 43602 sesuai dengan catatan di rekening kas desa. Itu bunga bank tahun berjalan. Kita pilih. Seterusnya kita buat keterangannya bunga bank bulan Januari 2020. Sama juga kita berikan keterangan Bank Sumut karena transaksinya di Bank Sumut. Kemudian nilainya kita input bunga banknya sebesar 370.750. 370.750. Baru kita simpan. Nah, seterusnya kita cek transaksinya kemudian adalah admin bank. Nah, jadi kita tutup lagi ini, beralih ke penginputan admin bank. Nah, kita klik tanda tambah. Nah, ini beda langsung nomor urut 3 karena nomor urut 2 tadi telah dipakai di bunga banknya. Baru kita pilih itu tanggal 15 Februari 2020, 15 Februari. Kita pilih nama banknya, baru kode rinciannya ini tetap kita pilih yang 52599. Pilih, kita buat keterangannya admin bank bulan Februari 2020 itu di Bank Sumut. Kemudian nilainya sebesar 7.500. Sudah siap, kita simpan. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah bunga bank di tanggal 29 Februari. Jadi kita tutup lagi ini, kita beralih ke penginputan pendapatan bunga. Kita tambah tanggal 29 Februari. Kita pilih. Kita sama juga banknya, Bank BRI, kode rinciannya bunga bank tahun berjalan, kita pilih. Kemudian kita isi keterangannya bunga bank bulan Februari 2020. Kita buat dalam kurung Bank Sumut. Nilai bunga bank di bulan Februari sebesar 371.472. 371.472. Kita simpan. Nah, seterusnya transaksi berikutnya adalah itu 3 April penyetoran ke rekening kas desa. Ini sudah kita input kemarin di jurnal penyesuaian. Nah, kita langsung masuk ke transaksi 15 Maret admin bank. Kita pilih biaya admin bank, kemudian tambah
Kita pilih tanggal 15 Maret. Kita pilih, kemudian nama banknya BRI, kodenya, belanja operasional perkantoran lainnya. Seterusnya kita buat keterangan admin bank bulan Maret 2020, masih transaksi di Bank Sumut. Ya, nilainya 7.500. Kita simpan. Nah, seterusnya transaksi berikutnya tanggal 31 Maret itu bunga bank. Jadi kita tutup, kita beralih ke pendapatan bunga lagi. Kita tambah, kita pilih tanggalnya tanggal 31 Maret. Kemudian banknya Bank BRI, kode rincian bunga bank tahun berjalan. Kemudian kita isi keterangannya bunga bank bulan Maret 2020 di Bank Sumut. Nilainya sebesar 372.684. 372.684. Baru kita simpan. Nah, seterusnya transaksi berikutnya adalah, ini kita cek dulu sebelum tanggal 7 ada transaksi tanggal 6 April, yaitu pembukaan buku rekening di BRI dengan saldo awal 100.000. Nah, ini transaksi ini penginputannya itu dilakukan di jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena pembukaan buku rekening ini tidak tercatat di APBDes 2020. Sehingga penginputannya itu kita lakukan di jurnal penyesuaian. Sehingga nanti laporan ini, uang yang 100.000 ini tidak terlaporkan di laporan realisasi APBDes. Hanya tercatat di laporan BKU. Nah, ini jangan sampai kita lupa dalam menginput nilai uang ini, pembukaan rekening ini tadi. Karena kalau kita tidak input, nanti nilai BKU dengan nilai rekening kas desa tidak balance. Nah, itu nanti kita isi. Jadi kita langsung mengisi transaksi di tanggal 7 April, yaitu biaya penutupan buku rekening. Nah, ini biaya ini kita input di admin bank. Nah, ini karena potongan bank, jadi kita input di sini di biaya ini, biaya admin dan potongan bank. Jadi kita tambah, kita pilih transaksi tanggal 7 April. 7 April. Kemudian kita pilih nama banknya. Kita pilih, ini tetap ini yang kita pakai karena hanya rekening ini tadi yang tercatat di penginputan rekening kas desa. Kita pilih, baru kita buat keterangannya itu biaya penutupan buku rekening di Bank Sumut. Nah, nilainya sebesar Rp10.000. Kita input 10.000, baru kita simpan. Nah, seterusnya transaksi 9 April ini transfer dari Bank Sumut. Nah, ini yang transaksi ini tidak kita input, tidak ada penginputan di jurnal penyesuaian maupun di mutasi kas karena nilai kasnya sama. Ya. Jadi kita langsung ke penginputan transaksi di 15 April, itu admin bank bulan April. Jadi kita input lagi, ini masih admin, tambah,
Kita pilih tanggal 15 April. Kemudian nama banknya, kode rinciannya kita pilih, baru kita buat keterangan admin bank bulan April 2020. Nah, ini sudah transaksinya sudah masuk ke rekening BRI. Jadi keterangan di depannya kita buat BRI. Ya. Nilainya sebesar 14.000. Ini beda ya. Biasanya di Bank Sumut itu hanya 7.500 potongan admin per bulan, tapi BRI berbeda-beda. Ya, mungkin masing-masing bank itu beda-beda perhitungannya. Baru kita simpan kalau sudah siap. Kemudian transaksi berikutnya itu bunga bank tanggal 30 April. Ini kita tutup. Masuk di pendapatan bunga, kita tambah itu tanggal 30 April. Kita pilih nama banknya, oke. Baru kode rinciannya kita pilih, kemudian kita buat keterangan bunga bank bulan April 2020. Nah, ini terjadi di Bank BRI. Nilainya sebesar 373.415. Kita input 373.415. Baru kita simpan. Kemudian kita cek transaksi lagi, itu penyetoran ke rekening kas desa. Ini penyetoran silpa dari kas di tangan bendahara ke rekening kas desa. Nah, ini sudah kita input kemarin di jurnal penyesuaian. Lanjut ke tanggal 15 Mei, itu ada admin bank. Jadi kita input lagi di biaya admin. Kita tambah tanggal 15 Mei. Pilih, baru nama banknya BRI. Kita pilih kode rinciannya, kita pilih keterangannya admin bank bulan Mei 2020 di Bank BRI. Nilainya sebesar Rp15.200. 15.200. Kita simpan. Nah, seterusnya, nah, ada transaksi 18 Mei masuk alokasi dana desa tahap 1 masuk 70% ini. Kemudian ada dana desa tahap 1 fase 1. Nah, ini pencatatan ini nanti diinput di penerimaan desa. Nah, seterusnya penarikan BLT. Ini diinput di mutasi kas nanti pada saat pembuatan SPP. Jadi kita lewati langsung ke tanggal 30 Mei, ada bunga bank. Kita input bunga banknya di pendapatan bunga. Kita tambah, baru tanggal bukti tanggal 30 Mei. Kita pilih Bank BRI, kode rinciannya bunga bank tahun berjalan, kita pilih. Kemudian keterangan bunga bank bulan Mei 2020, itu transaksi di rekening BRI. Nilainya sebesar 448.647. Kita input 448.647. Baru kita simpan. Nah, jadi dari data kita semua transaksi admin bank dan bunga bank telah kita input. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini kita tutup,
kita akan coba cek di laporan penata usahaan. Kita pilih kecamatan, desa. Nah, kita cek di buku pembantu bank. Nah, ini di catatan muncul biaya admin bank dan bunga bank. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa bukti transaksinya itu berurut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi transaksi pertama itu nomor urut 1 itu admin bank 7.500. Kemudian bukti transaksi kedua itu bunga bank masuk sebesar 370.750 rupiah. Nah, ini penginputan kalau kita cek di laporan bunga banknya. Nah, seterusnya kita akan cek di laporan pembukuan. Kita pilih kecamatan, desa. Nah, ini di laporan realisasi APBDes. Kalau kita cetak, di sini ada pendapatan lain-lain. Di anggarannya itu sebesar 8.212.690, tapi terrealisasi di sini 10.149.658. Kenapa? Karena kita telah tadi input bunga bank. Jadi bunga bank tahun berjalan sudah tercatat, sudah masuk atau sudah terrealisasi atau sudah masuk ke rekening kas desa. Jadi selisihnya ini sebesar 1.936.968. Nah, ini adalah total bunga bank dari bulan Januari sampai bulan Mei yang telah kita input tadi. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tahu berapa bunga bank tahun berjalan itu dapat kita cek. Nah, seterusnya kawan-kawan operator, untuk melengkapi seluruh transaksi yang ada di sini, kita akan menginput mana tadi yang belum kita input. Yang ini kemarin kita sudah input di jurnal penyesuaian, penyetoran ke RKDes. Kemudian pembukaan rekening di tanggal 6 April 2020 itu kita input di data entry pembukuan di jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian. Nah, kemarin kita sudah ada menginput jurnal penyesuaian sampai 7 transaksi. Nah, kita tambah lagi. Kita input tambah tanggal. Ini tanggal transaksinya tadi itu pembukaan rekening 6 April 2020. Maka kita pilih sesuai tanggal aktualnya 6 April 2020, kita pilih, kemudian kita isikan. Ini sudah jurnal ke-8, maka nomor urut 008, kemudian JU, kemudian kode kecamatan 01, kode desa 2012. Ini ya, jangan lupa kode desanya, kemudian tahun anggaran 2020. Nah, uraiannya kita isikan pembukaan rekening kas desa di BRI. Seterusnya, untuk rincian jurnalnya kita klik tanda tambah, kita pilih di akun neraca, kemudian kita pilih rekening kas desa. Kita pilih. Nah, kita isi di kolom debit 100.000 rupiah. Nah, kemudian kita balanskan dengan ekuitasal. Ekuitasal kita pilih, kita isi di kolom kredit 100.000. Baru kita simpan. Sudah siap, kita posting. Yes. Nah, seterusnya transaksi berikutnya ini transfer dari Bank Sumo ini tidak kita input di aplikasi karena hanya perpindahan buku rekening
sehingga tidak mempengaruhi nilai saldo. Nah, seterusnya penyetoran ke rekening desa, kemarin kita sudah input di jurnal transaksi, kemudian penyetoran ini juga sudah kita input di jurnal. Nah, ini kita akan input di penerimaan desa, ini yang dua transaksi ini. Jadi kita lakukan penginputan di data entry, penata usahaan, baru penerimaan desa. Kita buat di penerimaan bank karena langsung ditransfer ke dalam rekening desa. Tanggalnya itu 18 Mei 2020. Maka kita tambah, kita pilih tanggal buktinya 18 Mei 2020, kita pilih. Nah, kemudian kita berikan uraian alokasi dana desa tahap 1 itu 70% sesuai SP2D nomor. Nah, jadi kita isikan di sini nomor SP2D-nya berdasarkan nomor SP2D yang telah dikeluarkan oleh BPKPAD. Kemudian tanggal. Nah, ini tanggal ini yang tercatat di sini adalah tanggal berapa keluarnya SP2D itu, bukan tanggal berapa masuknya uang di rekening. Karena tanggal masuk uang di rekening sudah ada di atas ini. Nah, ini di keterangan ini hanya tanggal sesuai lembar SP2D-nya. Kemudian penyetornya kita input sesuai di lembar SP2D kita bahwa adalah BPKPAD Kabupaten Nias Barat, alamat Lotu, kemudian TTD-nya kita isi itu siapa yang mengeluarkan SP2D kita, itu Pak Meyarolase. Kemudian bank penerima kita pilih, ini sudah langsung otomatis terisi karena tadi datanya telah kita input di rekening kas desa. Maka kita pilih langsung, baru kita simpan. Setelah itu kita menginput nilainya, itu kita klik 2 kali, baru kita klik tanda tambah. Nah, kita pilih kode rinciannya. Nah, ini kita pilih, yang kita input tadi adalah alokasi dana desa. Maka yang kita input, yang kita pilih di sini adalah alokasi dana desa. Kita pilih, baru nilainya kita input. Nilainya sebesar 283.787.700. 283.787.700. Baru kita simpan. Nah, seterusnya transaksi berikutnya adalah dana desa tahap 1 masuk tanggal 20 Mei 2020. Jadi kita input lagi di penerimaan desanya, penerimaan bank. Kita kembali, kita klik tanda tambah lagi, tambah. Kita pilih transaksi tanggal 20 Mei 2020. 20 Mei 2020 kita pilih, baru kita buat uraiannya dana desa tahap 1 fase 1. Itu nilainya sebesar 15%. Nah, ini kita tidak buat nomor SP2D dan tanggal SP2D-nya karena kita langsung menerima dari RKUN langsung ke rekening kas desa. Jadi kita tidak tahu dokumen SP2D-nya, jadi kita kosongkan. Langsung kita isi nama penyetornya. Kita isi RKUN garis miring KPPN Gunung Sitoli. Ini karena yang mengirim ke kita itu, yang menyetorkan ke rekening kita itu dari RKUN atau KPPN Gunung Sitoli. Kemudian alamat Gunung Sitoli. TTD-nya kita tidak tahu siapa namanya, jadi kita
samakan saja namanya di atas, kita input. Nah, kemudian bank penerima kita pilih, baru kita simpan. Kemudian kita klik 2 kali lagi masuk ke dalam untuk menginput nilainya. Kita klik tanda tambah. Kemudian kita pilih, ini tadi dana desa, jadi kita pilih rekening dana desa. Kemudian kita input nilainya. Nilainya sebesar 190 juta sekian. Baru kita simpan. Ini sudah terinput. Alokasi dana desa dan dana desa tahap 1. Oke, kita akan cek laporan pembukuan, pilih kecamatan, nama desa, laporan realisasi APBDes. Sudah terinput dana desa yang total dana desanya 1,2 miliar. Itu sudah masuk 190 juta 581.150 sudah masuk ke rekening kas desa. Kemudian ini BHPRD belum masuk, masih belum masuk ke rekening kas desa. ADD-nya dari 405 juta sekian sudah masuk 70% sebesar 283 juta 787.700 rupiah. Nah, coba kita cek ini di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada pengeluaran terrealisasi sebesar 61.700 rupiah. Ini apa ini? Padahal transaksi belum kita buat SPP, kenapa ada catatan 61.700 rupiah sudah terrealisasi? Nah, ini adalah potongan admin bank. Karena kenapa tercatat di APBDes? Karena itulah yang kita buat kemarin. Kalau kita lihat di laporan penganggaran, tuh kita buka RAP 2, rincian anggaran belanja. Nah, kita lihat di operasional pemerintahan desa. Nah, ini bunga bank tahun 2020, kode rekening ini. Nah, jadi karena sudah tercatat di APBDes bunga bank tahun berjalan ini, maka dia juga tercatat di laporan realisasi. Makanya keluar ini 61.700 rupiah. Kemudian kita cek di bagian bawah, itu silpa tahun berjalan totalnya 628.052.568. Jadi kita cek di BKU apakah betul nilainya sama 628.052.568. Ya, kita cek BKU-nya, kita pilih pelaporan, penatausahaan, baru kita pilih kecamatan, nama desanya. Ini di BKU kita cetak. Itu di halaman terakhir. Nah, ini nilainya di BKU itu adalah 628.152.568. Nah, kalau kita perhatikan tadi di laporan realisasi terdapat perbedaan nilai sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini kenapa terjadi? Ya, karena di laporan realisasi tadi hanya 628.052.568. Nah, ini kenapa terjadi selisih 100.000? Itu adalah 6 April, yaitu pembukaan rekening kas desa. Itu disetorkan saldo di rekening sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini yang 100.000 rupiah ini tidak tercatat di APBDes, sehingga tidak terlaporkan di laporan realisasi APBDes. Tetapi nilai BKU ini yang 628.152.568 ini sama dengan saldo rekening kas desa. Jadi kalau kita cek tadi di saldo rekening kas desa kita, ini kalau kita hapus yang rekening ini, nah ini saldo akhir
transaksi 30 Mei 2020 itu 628.152.568 sama dengan nilai yang ada di BKU. Jadi demikianlah cara penginputan pendapatan bunga bank, kemudian penginputan admin bank, begitu juga penginputan penerimaan desa, uang yang masuk ke rekening kas desa. Semoga dapat bermanfaat kepada kawan-kawan operator. Terima kasih.